Tapi ini sebagai salah satu bentuk keprihatinan terhadap bangsa ini yang sudah semestinya dikelola dengan baik, dikelola dengan amanah, dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat konstitusi. Dan karena itu tidak boleh terjadi pelanggaran yang bersifat melanggar hak asasi manusia, pelanggaran demokrasi yang sifatnya adalah demokrasi berkeadaban, sehingga tidak memunculkan apa yang disebut dengan istilah decline of democracy ataupun uncivilized democracy. Sebab itulah kami Civitas Akademika di belakang padu bersama-sama untuk menyatakan pernyataan sikap Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta demi masa depan bangsa dan negara. Mencermati disahkannya undang-undang TNI menjadi RUU TNI menjadi undang-undang oleh DPR sebagai bagian dari elemen bangsa dan negara, kami menangkap masyarakat cukup beralasan lantaran dari proses penyusunan RUU menjadi undang-undang yang berlangsung sangat cepat, kurang transparan, seolah-olah sembunyi-sembunyi dan mengabaikan aspirasi publik secara luas. Terlebih substansi perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ini sangat krusial karena memberikan ruang yang besar kepada TNI berkiprah di ranah publik yang bisa mengancam demokrasi. Setidaknya ada 3 hal penting yang menimbulkan kekhawatiran luas masyarakat pecinta demokrasi, yaitu yang pertama, perluasan tambahan tugas militer yang sebelumnya 14 menjadi 16 pos. Yang kedua, militer aktif bisa menduduki jabatan publik dari sebelumnya 10 menjadi 14. Dan yang ketiga, usia pensiun TNI dari sebelumnya sebagai tamtama dan bintara 53 tahun dirubah menjadi 55 tahun dan perwira 58 tahun, bahkan khusus perwira tinggi batas usia pensiun menjadi 63 tahun dan bisa diperpanjang 2 kali atau 2 tahun sesuai kebutuhan. RUU TNI yang telah disetujui oleh DPR RI menjadi pintu masuk peran TNI yang lebih besar dan lebih luas. Keadaan ini jelas menggerogoti supremasi sipil dalam iklim demokrasi, sehingga sangat meresahkan dan menjadi alarm berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, terutama kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan demokrasi. Hal tersebut tentu menimbulkan tanda tanya apakah hal ini merupakan wajah lain dari dewi fungsi TNI yang telah dikubur oleh reformasi 98 atau yang lainnya. Kemudian kita pantas khawatir bahkan takut akan meluas dan menguatnya peran militer dalam ranah politik kekuasaan karena akan mengaburkan komitmen bersama yang menjadi gentleman agreement bahwa TNI harus kembali ke barak dan menjadi alat pertahanan negara yang kuat, tangguh, dan profesional. Oleh karena itu, Civitas Akademika UMY perlu menyampaikan sikap sebagai berikut. Pertama, menuntut pemerintah dan DPR untuk menjunjung tinggi konstitusi dan tidak mengkhianati amanat rakyat dengan menjaga prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Kedua, menuntut TNI Polri sebagai alat negara melakukan reformasi internal dan meningkatkan profesionalisme untuk memulihkan kepercayaan publik. Ketiga, menghimbau seluruh insan akademik di seluruh Indonesia untuk tetap menjaga kewarasan dari sikap dan perilaku yang melemahkan demokrasi dan melanggar konstitusi. Keempat, mendorong dan mendukung upaya masyarakat sipil mengawal agenda reformasi dengan menjaga demokrasi dan supremasi sipil. Kelima, memohon kepada Presiden untuk tidak menandatangani revisi Undang-Undang TNI yang disahkan oleh DPR RI dan menertibkan Perpu mengembalikan TNI pada kedudukan seperti semula. Keenam,
mendorong masyarakat sipil untuk melakukan jihad konstitusi, mengajukan judicial review atas undang RUU TNI yang sudah resmi menjadi undang-undang. Demikian pernyataan sikap dari kami Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai nota keprihatinan demi masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi bangsa ini menjadi bangsa yang adil, demokratis, bermartabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila nanti ada teman-teman wartawan yang ingin silakan Prof. Iwan memberikan tanggapan terkait dengan demi fungsi ABRI apa saja yang diprotes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman wartawan atas kehadirannya. Saya sedikit memberikan eksplanasi dari pernyataan yang sudah disampaikan. Sebetulnya ini kan persoalan yang sudah dibahas di masa reformasi ya. Prinsipnya menurut pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, TNI itu adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Prinsipnya. Makanya dia punya privilege, ya. Dia punya senjata, ya kan? Diberi kewenangan. Jadi dasarnya adalah pasal 30 Undang-Undang Dasar 45. Kewenangannya adalah untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Kalau tentara itu mau masuk ke wilayah sipil, menjadi pejabat di kementerian, harusnya dia meninggalkan jabatannya sebagai TNI. Seperti contoh, AHY itu mundur dari dunia militer ketika dia mau maju ke dunia politik. Kalau seandainya tentara ingin masuk ke dunia sipil, maka dia harus menanggalkan seragam dan senjatanya. Karena kita tidak bisa berdemokrasi kalau kita kemudian berdiskusi tapi yang satu memegang senjata. Yaitu prinsipnya. Jadi seharusnya kan tentara ini profesional dan itulah yang dimaksud oleh pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kita ingin tentaranya profesional. Ya. Tentara semuanya kita profesional. Dosen dituntut profesional, polisi juga. Polisi juga sama itu. Seharusnya polisi juga kalau dia masuk wilayah sipil, dia tanggalkan tuh seragam dan senjatanya. Demokrasi nggak bisa kita bangun kalau yang satu pegang senjata, ya nggak? Yang ada adalah ketakutan, ya. Transparansi nggak akan bisa berjalan, akuntabilitas ya akan berjalan karena yang satunya pegang senjata. Saya kira itu poinnya yang intinya. Kembalilah TNI menjadi alat pertahanan negara yang profesional, sama dengan polisi. Kembalilah polisi menjadi alat keterlibatan masyarakat yang profesional. Terima kasih. Ada tuntutan seskap tadi juga Harta negara, semua alat keamanan negara kalau dia ingin masuk ranah sipil, dia harus gentleman, menanggalkan seragam dan senjatanya. Oke, lagi. Pak WMI dukung mahasiswa turun aksi nggak Pak? Mahasiswa mau aksi kapan saja, di mana saja, silakan, tetapi tidak dengan violent dan jelas apa yang mau direspon. Jadi kapan saja, mau di pinggir sumur, di tengah jurang, apa saja boleh. Silakan kalau mau aksi, tetapi tidak boleh dengan kekerasan dan anarkis. Ya? Ya? Baik. Tidak baik-baik itu ada dalam bidang politik, dalam bidang hukum, dalam bidang keamanan, dalam bidang kebudayaan. Yang kedua, kita sebagai anak bangsa ini tidak rela apabila negara ini terkoyak, terpecah-pecah, terbengkelai hanya karena urusan yang sifatnya personal